Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Artika Diwandini dengan NPM 232201004, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai CBL ASKEP anemia. Berikut nama anggota kelompok 4. Nah, untuk kasus dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk kasusnya, seorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing, lemas, dan tampak konjungtiva anemis. Pasien merasakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Sejak kecil, pasien tidak suka sayur-sayuran. Pasien tidak pernah ada riwayat penyakit berat atau kronis. Sebelumnya, pasien cepat lelah saat beraktivitas. Pasien tampak pucat, terlihat lemas, sklera tidak ikretik, akral teraba dingin, dan berkeringat. Hasil pemeriksaan lab darah didapatkan Hb 7,2 gram atau desiliter, CRT pasien 3 detik, tekanan darah 80 per 60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 24 per menit, dan suhu 37,2 Celcius. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah. Diagnosa yang ditegakkan dokter anemia defisiensi Besi. Untuk LO-nya, yang pertama mampu melakukan pengkajian fokus terkait dengan anemia. Yang kedua, menegakkan diagnosa keperawatan anemia. Yang ketiga, menentukan SLKI terkait diagnosa anemia. Yang keempat, menentukan psiki terkait anemia dan mengemukakan rasionalisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya hasil pengkajian. Yang pertama, data subjektif. Yang pertama, seorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing dan lemas. Pasien merasakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Sejak kecil pasien tidak suka sayur-sayuran. Pasien tidak pernah ada riwayat berat atau kronis sebelumnya. Pasien cepat lelah saat beraktivitas. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah. Diagnosa yang ditegakkan dokter yaitu anemia defisiensi besi. Untuk data objektifnya, konjungtiva tampak anemis. Pasien tampak pucat, terlihat lemah, teraba dingin, dan berkeringat. Hasil pemeriksaan lab darah didapatkan Hb 7,2 gram per desiliter. CRT pasien lebih dari 3 detik. Tekanan darah 80 per 60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37,2 Celcius. Diagnosa yang ditegakkan dokter yaitu anemia defisiensi besi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah analisis data. Untuk data yang pertama, data subjektif seorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing lemas. Pasien merasakan gejala sudah 2 bulan yang lalu. Diagnosa yang ditegakkan dokter yaitu anemia defisiensi besi. Untuk data objektifnya, pasien tampak pucat, terlalu lemah, sklera tidak ikterik, akral teraba dingin, dan berkeringat. Pasien tampak pucat, terlihat lemas, sklera tidak ikterik, akral teraba dingin, dan berkeringat. Hasil pemeriksaan lab darah didapatkan Hb 7,2 gram per desiliter. CRT pasien lebih dari 3 detik, tekanan darah 80 per 60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Masalah keperawatan, perfusi perifer tidak efektif dan etiologinya menurunnya konsentrasi hemoglobin. Untuk data yang kedua, data objektif, pasien cepat lelah saat beraktivitas. Pasien tampak pucat, terlihat lemas, sklera tidak ikterik, akral teraba dingin, dan berkeringat. Tekanan darah 80 per 60 mmHg, nadi 115 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, dan suhu 37,2
2 derajat Celcius. Data subjektifnya seorang wanita datang ke poli penyakit dalam dengan keluhan pusing, lemas, dan konjungtiva nampak anemis. Pasien mengatakan 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan, kadang mual dan muntah. Pasien cepat lelah saat beraktivitas. Untuk masalah keperawatannya yaitu intoleransi aktivitas dengan etiologi kelemahan. Selanjutnya ada prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ditandai dengan pusing, lemas, konjungtiva tampak anemis, pasien tampak pucat, terlalu lemah, sklera tidak ikterik, akral teraba dingin, dan berkeringat. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan ditandai dengan pusing, lemas, cepat lelah saat beraktivitas. 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada rencana keperawatan. Untuk diagnosa keperawatan yang pertama adalah perfusi perifer tidak efektif dengan kode D0009. Berdasarkan penurunan konsentrasi hemoglobin ditandai dengan pusing, lemas, konjungtiva tampak anemis, pasien tampak pucat, terlalu lemah, sklera tidak ikterik, akral teraba dingin, dan berkeringat. Untuk diagnosa yang kedua, intoleransi aktivitas dengan kode D0056. Berdasarkan kelemahan ditandai dengan pusing, lemas, cepat lelah saat beraktivitas, 2 hari yang lalu sempat mengalami pingsan. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu SLKI. SLKI untuk diagnosa yang pertama yaitu perfusi perifer dengan kode L02011. Setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, maka perfusi perifer meningkat dengan kriteria hasil warna kulit pucat menurun, kelemahan otot menurun, turgor kulit membaik, tekanan darah sistolik membaik, tekanan darah diastolik membaik. Dan untuk SLKI diagnosa yang kedua yaitu toleransi aktivitas dengan kode L05047. Setelah dilakukan intervensi selama 1 kali 24 jam, maka intoleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil keluhan lelah menurun, perasaan lemah menurun, frekuensi nadi membaik, warna kulit membaik, tekanan darah membaik. Next. Baik, selanjutnya saya akan bacakan Siki dengan diagnosa pertama, sirkulasi dengan kode L.02079. Yang pertama, observasi, periksa sirkulasi perifer seperti nadi, pengisian kapiler, warna, suhu. Identifikasi faktor resiko. Lalu ada terapeutik. Yang pertama, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area ketebatan perfusi. Yang kedua, hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Lalu ada edukasi, ajarkan berolahraga rutin. Yang kedua, anjurkan minum obat. Yang ketiga, mengontrol tekanan darah secara teratur. Yang keempat, anjurkan menghindari penggunaan obat penyekat beta. Lalu anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat. Lalu ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi. Lalu untuk diagnosa yang kedua, yaitu manajemen energi dengan kode L.05178. Yang pertama, observasi, identifikasi penggunaan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Lalu terapeutik, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Lalu lakukan renang gerak pasif dan atau aktif. Berikan aktivitas distrasi yang menyenangkan. Lalu ada edukasi, anjurkan tirah baring. Lalu anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang.
Ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Lalu ada kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Next. Selanjutnya adalah rasionalisasi. Yang pertama ada observasi, yaitu untuk memeriksa sirkulasi perifer, nadi, pengisian kapiler, warna, suhu, untuk mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi. Yang kedua ada terapeutik, untuk menghindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi, untuk menghindari pengukuran tekanan darah pada eksternitas dengan keterbatasan perfusi. Yang ketiga ada edukasi, untuk menganjurkan berolahraga rutin, untuk menganjurkan minum obat, untuk mengontrol tekanan darah secara teratur, untuk menganjurkan menghindari penggunaan obat penyekat beta, untuk menganjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat, untuk menganjurkan program diet, untuk memperbaiki sirkulasi. Selanjutnya ada observasi untuk memonitor kelelahan fisik dan emosional. Selanjutnya terapeutik untuk melakukan latihan rentan gerak pasif dan aktif untuk memberikan aktivitas distrasi yang menenangkan. Selanjutnya ada edukasi untuk menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, untuk menganjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, untuk menganjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Selanjutnya ada kolaborasi untuk kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Next. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Diharapkan terdapat peningkatan dalam beberapa parameter perfusi perifer, seperti kekuatan nadi yang membaik, penurunan kulit pucat, dan perbaikan turgor kulit. Perubahan-perubahan ini menandakan bahwa sirkulasi darah sudah menunjukkan perbaikan, yang sangat penting untuk mendukung fungsi jaringan tubuh yang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan intervensi yang tepat dan pemantauan yang terus-menerus, hasil positif dapat tercapai dalam meningkatkan perfusi perifer pada pasien dengan masalah vasikular seperti pada penderita diabetes mellitus. Next. Baik, untuk sarannya, menurut Pedoman Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), beberapa intervensi yang dapat dilakukan adalah keperawatan sirkulasi dan manajemen sensi pervers. Ini termasuk pengamatan terhadap sirkulasi pervis melalui pemantauan nadi, suhu kulit, warna kulit, dan pengisi peliharaan. Hidrasi yang baik juga penting untuk mendukung pemulihan perfusi. 2. Latihan fisik. Bagi pasien yang diabetes atau gangguan vaskular, latihan range of motion pada sendi kaki dapat berperan dalam meningkatkan perfusi dan mencegah terjadinya neoplolet lanjut. Aktivitas fisik semacam ini penting untuk melancarkan aliran darah dan mengurangi risiko komplikasi. Yang ketiga, ada edukasi. Perawat harus memberikan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya gaya hidup sehat, seperti menghindari rokok, melakukan olahraga teratur, dan menjalani pemeriksaan rutin untuk menjaga aliran darah tetap optimal. Ini akan membantu pasien menjaga kesehatan jangka panjang dan mencegah gangguan perfusi. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.